Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Dan selamat datang kembali di segmen curhat horor. Gak kerasa ya, segmen ini itu sudah masuk episode keempat. Cerita yang akan aku bawakan itu merupakan sebuah cerita yang aku dapatkan dari salah satu temanku bernama Zainab. Hai Zi, terima kasih ya karena udah ngizinin aku nih buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Zainab itu cerita berdasarkan informasi yang dia dapatkan juga dari ibunya, mengatakan kalau ada nih satu rumah di daerah tempat tinggalnya dia itu terkenal angker banget. Kenapa kok rumah ini jadi angker? Karena dulunya rumah ini tuh dihuni sama seorang ibu-ibu yang terkenal namanya dengan nama Bu Sumi. Bu Sumi ini berprofesi sebagai seorang dukun bayi. Beliau sangat terkenal di daerah tersebut. Pada suatu hari, warga sekitar itu digegerkan dengan penemuan jenazah di dalam rumahnya Bu Sumi, di mana warga yakin banget kalau jenazah itu merupakan jenazahnya Bu Sumi. Masih jenazah ini itu sudah sulit sekali untuk diidentifikasi apakah itu Bu Sumi atau bukan. Karena alasan-alasan tertentu, warga yakin banget kalau jenazah itu adalah jenazahnya Bu Sumi. Lalu apakah gara-gara itu rumahnya menjadi angker? Sebenarnya enggak. Yang membuat rumah ini angker adalah cerita-cerita yang dibangun sama masyarakat perihal kematian Bu Sumi itu yang terkesan sangat janggal. Bagaimana lanjutan ceritanya? Pasti kalian sudah penasaran? Ya udah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit informasi di awal, aku dan Zainab ini tuh sepantaran. Kami sama-sama terlahir di tahun 94. Dan cerita ini Zainab dapatkan dari ibu sama neneknya yang merupakan masyarakat asli situ. Cerita ini bermula di suatu hari yang tenang pada tahun 94. Warga sekitar itu digegerkan dengan penemuan jenazah di salah satu rumah yang gak jauh dari rumahnya Zainab. Hanya 7 rumah dari rumahnya Zainab. Dan dulunya di rumah itu dihuni sama seorang ibu-ibu bernama Bu Sumi. Beliau berprofesi sebagai seorang dukun bayi. Jasanya Bu Sumi ini sangat-sangat terkenal pada zamannya. Bahkan saat beliau sebelum meninggal dunia, beberapa bulan sebelumnya, beliau tuh masih mijet bayi. Karena masyarakat sekitar itu sudah mempercayakan anak-anak mereka untuk dipijat sama Bu Sumi kalau pas lagi demam atau lagi kecapean. Bu Sumi ini bukan hanya terkenal sebagai seorang dukun bayi, melainkan beliau itu juga kerap diminta tolong untuk membantu proses persalinan. Dikarenakan pada zaman-zaman segitu nih ya, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tempat tinggalnya Zainab itu tergolong perekonomiannya menengah ke bawah. Jadi mereka itu lebih memilih untuk membawa anak mereka atau istri mereka bersalin ke rumahnya Bu Sumi. Melakukan persalinan di rumahnya Bu Sumi ketimbang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk persalinan di rumah sakit. Dan alhamdulillah nggak pernah ada kejadian-kejadian yang memilukan saat masyarakat ini melakukan persalinan atau mempercayakan persalinan mereka kepada Bu Sumi. Semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita bahas sedikit background tentang siapa sih Bu Sumi ini. Bu Sumi sendiri itu bukan masyarakat asli situ, melainkan seorang pendatang yang datang ke kampung situ sekitaran tahun 60-an. Untuk informasi lebih jelasnya, neneknya Zainab itu udah lupa, soalnya beliau kan udah sepuh. Waktu merantau ke situ, usianya Bu Sumi ini masih muda dan Bu Sumi itu masih single. Karena Bu Sumi nggak punya keluarga di situ, Bu Sumi akhirnya ngontrak lah di salah satu rumah kontrakan yang nantinya akan menjadi rumah beliau, plus menjadi rumah tempat beliau berpulang. Ya, rumah yang aku sebut tadi. Bu Sumi ngontrak lah di situ. Sehari-harinya beliau menawarkan jasanya sebagai seorang dukun bayi. Bu Sumi juga bilang kalau Bu Sumi ini bisa membantu proses persalinan kalau ada warga sekitar yang mau melahirkan. Dan biayanya itu tergolong sangat-sangat murah ketimbang mereka harus lahiran di rumah sakit. Awal-awal tuh nggak ada ya, kayak
Bu Sumi ini tidak terlalu hits. Hingga akhirnya Bu Sumi membuktikan makin lama kliennya itu makin banyak. Dan Bu Sumi berhasil membeli rumah itu menjadi rumah pribadinya di awal tahun 70-an. Bu Sumi itu pada akhirnya menikah sama seorang laki-laki. Laki-laki ini juga seorang pendatang. Tapi neneknya Zainab lupa si laki-laki ini tuh atau suaminya Bu Sumi ini berasal dari mana. Kita sebut saja namanya Pak Gali. Pak Gali itu tahu-tahu jadi masyarakat di situ karena bekerja di rumahnya Pak Suryo. Sedikit informasi juga, tetangga-tetangganya Zainab itu kebanyakan memiliki perkebunan yang ditanam sayur dan buah-buahan untuk penghasilan mereka sehari-hari. Lah Pak Gali ini salah satu karyawannya Pak Suryo yang kebunnya terkenal salah satu kebun terluas di daerah situ. Entah bagaimana pertemuan antara Pak Gali sama Bu Sumi, tiba-tiba mereka nikah. Nikahnya juga di kampung itu. Lah dari pernikahan itulah warga jadi tahu kalau Bu Sumi itu punya satu adik perempuan yang berdomisili di Jombang. Dan adik perempuannya ini 3 tahun setelah Bu Sumi menikah, adiknya juga akhirnya menikah sama seorang laki-laki di Jombang itu. Dan dari pernikahan itulah adiknya ini dikaruniai buah hati. Tapi buah hatinya ini memiliki kebutuhan khusus. Hal itulah yang membuat Bu Sumi itu terkadang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali berkunjung ke rumah adiknya yang ada di Jombang. Ya untuk membantu menyembuhkan anak adiknya ini melalui pijatan yang beliau bisa. Jadi selain dibawa ke rumah sakit, ya dibawa ke Bu Sumi untuk dipijat. Namanya juga ikhtiar ya, kan wallahu alam. Lah terus Bu Sumi sendiri di tahun 72 itu dikaruniai buah hati perempuan bernama Mbak Nia. Keluarganya Bu Sumi ini hidup adem ayem bahagia, kayak nggak ada nggak ada huru hara. Pokoknya keluarga kecilnya Bu Sumi ini terkenal dengan keluarga kecil yang harmonis. Sampai pada suatu ketika tahun 80-an, sekitar 1989, Mbak Nia ini tiba-tiba dipersunting sama seorang laki-laki. Laki-laki ini datang menikahi Mbak Nia itu tanpa membawa satupun keluarganya. Tahu-tahu Mbak Nia ini dinikahi di usia yang masih sangat muda. Bu Sumi sama Pak Gali itu awalnya ragu melepaskan anak gadisnya untuk menikah di usia semuda itu. Dan itu disampaikan Bu Sumi di hadapan tetangga-tetangganya, termasuk neneknya Zainab. Karena memang Mbak Nia ini seperti kecintaan banget sama suaminya itu, ya udahlah, diizinkanlah itu Mbak Nia menikah sama si laki-laki ini. Masih laki-laki itu datang ke rumahnya Mbak Nia tanpa membawa satupun pihak keluarganya. Ya biasanya orang ngelamar kan pasti bawa lah keluarga sebagai itikat baik. Sedangkan si laki-laki itu datang seorang diri. Tapi Bu Sumi sama Pak Gali tetap welcome gitu loh sama si laki-laki ini. Menikahlah itu Mbak Nia. Baru aja misalnya hari ini menikah ya, besokannya tuh Mbak Nia udah dibawa sama suaminya pergi ke kota kelahiran dari suaminya. Bu Sumi nggak tahu alamat lebih lengkapnya. Yang Bu Sumi tahu, laki-laki ini itu berasal dari Bandung. Jadi Mbak Nia tuh langsung dibawa ke Bandung sama suaminya. Dan setelah itu Mbak Nia nggak pernah lagi berkunjung untuk menemui Bu Sumi ataupun Pak Gali. Bu Sumi itu selalu cerita ke tetangga-tetangga kalau dia kangen banget sama Mbak Nia. Soalnya Bu Sumi hamil Mbak Nia itu juga nggak mudah gitu loh. Tahu-tahu setelah anaknya gede dinikahi sama cowok, udah nggak pernah lagi berkunjung menemui dia dan suaminya. Gara-gara itu juga kondisi kesehatannya Pak Gali menurun. Karena Pak Gali tuh sayang banget sama Mbak Nia. Secara anak perempuan satu-satunya lagi. Pak Gali menderita penyakit komplikasi. Pada akhirnya Pak Gali nggak kuat dengan penyakitnya. Pak Gali meninggal di tahun 91. Dan itu Mbak Nia nggak tahu bapaknya meninggal dunia.
Karena ya Bu Sumi juga bingung harus memberikan kabar kepada siapa. Sedangkan Bu Sumi sendiri nggak tahu di mana keberadaannya Mbak Nia. Masih hidup atau enggak, bahagia atau enggak, gimana keluarganya. Kalau berdasarkan desas-desus dari masyarakat mengatakan kemungkinan ini ada perbedaan kasta. Jadi suaminya Mbak Nia ini berasal dari keluarga berada. Tapi karena suaminya itu sudah cinta mati sama Mbak Nia, keluarganya akhirnya membiarkanlah anak laki-lakinya menikahi Mbak Nia, tapi mereka nggak ada yang mau datang. Terus setelah itu suaminya Mbak Nia ini harus membawa Mbak Nia untuk merantau kembali ke keluarga suaminya. Dan kemungkinan ya Mbak Nia tuh nggak dikasih izin untuk menemui orang tuanya, biar lingkungan lingkungan keluarga laki-lakinya ini tuh nggak tahu tentang asal usul orang tuanya Mbak Nia, biar nggak jadi aib mungkin ya buat keluarga suaminya. Bu Sumi dengan legowo merelakan semua itu, dan bahkan Bu Sumi itu masih mijet bayi setelah meninggalnya Pak Gali. Kali ini Bu Sumi hidup seorang diri di rumah tersebut. Banyak banget warga itu yang main ke rumahnya Bu Sumi, ya nemenin Bu Sumi, terus menghibur Bu Sumi. Karena kan Bu Sumi sendirian tuh di usia tuanya. Waktu itu usianya Bu Sumi ini sudah 60-an. Bu Sumi itu ngeluh sama tetangga-tetangga sekitar kalau badannya ini udah sering lelah, sering capek, kakinya terutama. Sampai beberapa kali itu dipoyoi sama tetangga-tetangga. Mosok dokon pijet isok pegel, ya diguyoni juga sama Bu Sumi. Ya namanya juga manusia. Itu menjadi guyonan guyonan yang khas antara masyarakat dengan Bu Sumi. Dan Bu Sumi itu orangnya benar-benar baik banget, terkenal baik, murah senyum, nggak pernah marah sama tetangga, dan suka berbaur, tolong menolong. Makanya di hati warga sekitar Bu Sumi itu punya ruang tersendiri. Apalagi ketika kejadian itu terjadilah, sekarang kita masuklah ke momen penemuan jenazah yang begitu mendadak tiba-tiba terjadi di rumahnya Bu Sumi. Ibunya Zainab tuh ingat banget pada waktu itu beliau lagi hamil gede ya. Rencananya itu mau pijat ke Bu Sumi. Soalnya ya kalau ini nggak tahu deh di kalian juga ada atau enggak. Kebanyakan di daerah sekitar kalau udah hamil 7 bulan ke atas itu pasti dipijat perutnya. Masih menurut dokter itu tidak disarankan, tapi kebanyakan orang tuh akan pijat. Katanya itu untuk naikin apa gitu loh, lupa aku. Mungkin ada dari kalian yang tahu bisa kali ya bantu jelaskan di kolom komentar. Bahkan bukan hanya saat hamil aja, setelah hamil itu juga kebanyakan orang akan datang ke dukun bayi untuk dipijat perutnya. Lek jarine itu ditata lagi rahimnya. Wah, aku nggak paham ya. Mungkin ada nih dari cinta-cintaku yang ngerti. Ayo jelaskan aja di kolom komentar ya, untuk tambahan informasi aja gitu loh. Dan waktu itu ibunya Zainab minta tolong ke neneknya Zainab untuk dipanggilin Bu Sumi. Pas waktu neneknya Zainab pergi ke rumahnya Bu Sumi itu tutupan dan lampu terasnya itu mati. Nenek Zainab bilang gini akhirnya ke ibunya Zainab, "Dok, paling Sumi sik metu. Dok, mungkin Sumi ini masih keluar karena rumahnya tutupan." Oh alah, ya wes Bu. Ya udah nih, nggak jadi pijet tuh akhirnya ibunya Zainab. Terus besokannya itu ada lagi tetangga yang mau minta tolong Bu Sumi buat mijet anaknya. Tapi pas datang ke rumahnya Bu Sumi ini tutupan. Akhirnya orang ini balik, ketemu sama ibunya Zainab. Ibunya Zainab juga cerita kalau beliau kemarin tuh sebenarnya mau pijet, tapi Bu Sumi kayaknya nggak ada di rumah. Hal ini tuh terkesan kayak aneh. Nanti dulu, habis itu di hari ketiganya ada lagi 3 ibu-ibu yang mau datang ke rumahnya Bu Sumi buat mijet anaknya. Satunya itu anaknya lagi hamil gede, yang 2 ini mijet anaknya masih kecil karena katanya kena sawan.
Saya Bu Sumi tuh bisa tuh mijet bayi-bayi yang tahu-tahu demam, nangis ngering ai, yang katanya kena sawan, itu Bu Sumi bisa ngobatin. Makanya mereka datang ke sana. Tapi rumahnya Bu Sumi ini tutupan, lampu terasnya mati. Lah malam harinya itu ada lagi satu ibu-ibu yang datang ke sana. Pas niatnya mau mijet anaknya, rumahnya Bu Sumi ini malah gelap. Terus ibu-ibu ini merasa kok ada yang aneh ya sama rumahnya Bu Sumi. Soalnya nggak biasanya rumahnya Bu Sumi kayak gini. Ibu ini kan sering banget tuh ke rumahnya Bu Sumi untuk pijat di malam hari. Pasti lampu terasnya tuh nyala. Lah pas ibu ini mau pulang, ketemulah sama beberapa warga, termasuk neneknya Zainab yang lagi pulang dari sholat isya berjamaah di musola. Ibu ini tanya, kan kenal tuh sama orang-orang yang ketemu sama beliau. Bu, mau kemana? Itu mau ke rumahnya Bu Sumi, tapi rumahnya gelap-gelapan. Emang Bu Sumi lagi nggak ada di rumah ya? Neneknya Zainab akhirnya ikut nimbrung. Iya ya, Sumi kok akhir-akhir ini nggak kelihatan. Apa DE pulang di rumah ADE di Jombang? Karena kan Bu Sumi itu rutin banget, 2 minggu sekali atau sebulan sekali beliau pasti pergi ke Jombang ke rumah adiknya. Kalau Bu Sumi pergi ke Jombang, pasti lampu latarnya itu dibiarin nyala masih siang hari. Lah ini loh gelap. Itu yang membuat warga sekitar merasa aneh sekali dengan fenomena rumahnya Bu Sumi. Iya, Bu Sumi itu kalau pulang ke Jombang ke rumah adiknya, lampu latarnya tuh selalu dibiarkan menyala. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, enggak subuh, pasti nyala. Sampai beliau pulang baru tuh dimatikan. Dan lampu latarnya Bu Sumi kalau sudah jam 4:30 itu selalu nyala, nggak pernah mati. Lah ini kok mati? Terus neneknya Zainab bilang begini, ya sebenarnya dinyalain mungkin saklar lampunya ini lagi peo atau ya apa, makanya lampunya mati. Udahlah, nggak usah mikir aneh-aneh. Neneknya Zainab gitu. Berpisahlah mereka. Di hari keempat datang lagi. Kali ini banyak banget ibu-ibu yang mengaku anaknya ini demam ngeringi. Rumahnya Bu Sumi ini juga masih gelap-gelapan, sepi. Terus warga juga nggak bisa menghubungi adiknya Bu Sumi karena warga nggak ada yang tahu kontak adiknya Bu Sumi. Akhirnya warga yang berdatangan itu, yang rame-rame itu pulang lagi ke rumah masing-masing. Sampai 3 bulan lamanya. Nah, 3 bulan lamanya warga nggak ada yang tahu kabarnya Bu Sumi. Warga itu sudah coba ada yang manggil namanya Bu Sumi, tapi karena nggak ada respon dari dalam, warga mikirnya oh ya mungkin Bu Sumi lagi di Jombang. Kan kebetulan pada waktu itu momennya bertepatan sama Idul Adha. Oh ya mungkin Bu Sumi di Jombang lagi pingin menghabiskan masa tuanya kali di rumah adiknya, makanya dia nggak ada di rumah. Ya mungkin bisa jadi lampu latarnya ini lagi error, makanya lampunya mati. Soalnya dipanggil-panggil itu nggak ada respon, diketok pintu itu juga nggak ada respon, dan nggak ada yang aneh sama rumahnya Bu Sumi ini. Sampai 3 bulan berlalu, tahu-tahu adiknya Bu Sumi itu datang ke kampung. Datang bersama suaminya naik motor. Ketemu dong sama warga. Warga seneng banget loh. Sebenarnya namanya Mbak Jum gitu ya. Loh Mbak Jum, apa kabar Mbak Jum? Ya Allah, sudah lama nggak ketemu ya. Nih ada apa nih, mau ke rumahnya Bu Sumi ya? Iya Bu, mau ke rumahnya Mbak. Oh Bu Sumi gimana kabarnya di sana? Baik-baik aja? Adiknya bingung. Hah? Mbak? Maksudnya Mbak Sumi ke rumah saya? Digituin sampai beliau tuh sampai tanya. Saking bingungnya. Iya kan selama ini kan Bu Sumi ke rumahnya Mbak Jum kan? Soalnya banyak banget loh ini orang-orang yang pada mau pijet, terus pada mau lahiran. Bu Sumi nggak pulang-pulang ya. Pasti ke rumahnya Mbak lah, kemana lagi? Apalagi mungkin Bu Sumi udah sepuh, pingin menghabiskan masa tua. Ya udah akhirnya terpaksa lah warga yang mau lahiran ini di puskesmas, Mbak. Mbak Jum di situ lihat-lihatan.
katanya sama suaminya. Sampai Mbak Jum bilang, "Bu, Mbak saya tuh nggak pernah datang ke rumah saya sudah 3 bulan ini. Makanya saya khawatir. Mumpung saya sama suami saya ada kesempatan, kami datanglah ke sini untuk nengok apakah Mbak ini sakit atau gimana. Soalnya nggak pernah Mbak itu nggak datang ke rumah saya. Paling lama itu sebulan sekali. Paling cepat 2 minggu sekali pasti main, karena anak saya yang pertama itu memang butuh tangannya Mbak untuk bantu penyembuhannya. Dan Mbak itu selalu bantu saya untuk penyembuhan anak saya. Jadi nggak mungkin kalau Mbak saya ini nggak datang. Lah ini saya merasa ada yang aneh, makanya saya kesini untuk jenguk Mbak saya." Mendengar hal itu, warga ini bilang begini, Kok gitu ya Mbak Jum ya? Mbak Jum, kayaknya kita ke rumah RT aja dulu." "Kenapa?" "Ya udah kita ke rumah RT aja," kata ibu itu. Ya udahlah, pergilah mereka ke rumah Pak RT yang menjabat pada waktu itu. Begitu tiba di rumahnya Pak RT, Mbak Jum ini cerita kalau ternyata Bu Sumi selama 3 bulan terakhir ini itu nggak pernah ke rumah beliau, nggak pernah menjenguk ponakannya, nggak pernah membantu Mbak Jum ini untuk penyembuhan anaknya Mbak Jum lagi. Sampai terkadang membuat anaknya Mbak Jum itu tantrum gara-gara nggak pernah dipegang sama Bu Sumi. Mbak Jum dan suaminya itu memang baru ada waktu bisa main ke rumahnya Bu Sumi untuk tanya alasannya kenapa. Dikiranya tuh marah sama Mbak Jum gara-gara terakhir itu pas ke sana kan Mbak Jum ini kan minta ikut tuh ke rumahnya Bu Sumi, tapi sama Bu Sumi nggak diizinkan. Akhirnya Mbak Jum tuh sedikit kesal. Karena Mbak Jum sedikit kesal, Bu Sumi ikut kesal. Takutnya Mbak Jum itu gara-gara itu Bu Sumi marah sama beliau sampai nggak mau main lagi ke rumahnya. Ditunggu nggak pernah datang sampai udah 3 bulan. Makanya Mbak Jum sama suaminya datanglah ke situ. Tujuannya buat jenguk sekalian minta maaf karena tempo hari itu ada salah paham. Mendengar hal itu, Pak RT udah punya feeling gak enak. Kalau Bu Sumi gak ada di rumahnya Mbak Jum, terus Bu Sumi kemana? Ya, perginya kemana? Sampai suaminya Mbak Jum tuh bilang gini, "Kita cek aja Pak di dalam rumahnya." Kalau Bu Jum ada di dalam rumah selama 3 bulan ini gak pernah keluar rumah, itu kayak bukan Bu Jum banget. Bu Sumi banget. Soalnya Bu Sumi itu setiap pagi nih ya, selesai beliau sholat subuh berjamaah sama masyarakat, Bu Sumi itu nggak sholat berjamaah di waktu subuh, maghrib, dan isya. Beliau itu selalu datang ke musola untuk sholat berjamaah sama masyarakat. Nah sejak itu Bu Sumi itu nggak pernah lagi sholat jamaah di musola. Nah setelah sholat subuh itu pasti Bu Sumi akan nyapu latar depannya. Habis itu belanja, bercengkrama sama tetangga-tetangga sekitar. Kalau tiba-tiba Bu Sumi seperti menghilang di telan bumi, itu kayak aneh banget. Lah Pak RT udah punya feeling gak enak. Ditelepon lah ke tetangga yang rumahnya tuh pas banget mengapit rumahnya Bu Sumi. Tetangga kanan kiri dari rumahnya Bu Sumi itu ditelepon di rumahnya sama Pak RT. Datanglah mereka ke rumahnya Pak RT. Ditanya sama Pak RT, "Selama 3 bulan ini kalian mencium ada aroma yang aneh nggak?" Dimana orang-orang ini itu mengaku mereka nggak mencium hal-hal yang aneh dari rumahnya Bu Sumi. Soalnya Pak, di kampung tempat tinggalnya Zainab ini kan terkenal kampung padat penduduk. Jadi rumahnya itu benar-benar berdepetan. Kalau ada apa-apa, na'udzubillah min dzalik ya, kalau ada yang meninggal, itu kan pasti tetangga kanan kiri akan mencium aroma busuk. Sedangkan itu nggak ada aroma busuk yang keluar gitu loh dari rumahnya Bu Sumi. Bahkan saat warga datang ke rumahnya Bu Sumi untuk nyari Bu Sumi, itu juga nggak ada aroma apa-apa dari rumahnya Bu Sumi. Makanya warga itu sampai berspekulasi kalau Bu Sumi ini main ke rumahnya Bu Jum. Hingga akhirnya Pak RT itu langsung menuju ke rumah salah satu hansip. Pak Hansip ini diminta tolong untuk pergi ke kantor polisi membuat laporan. Tak berselang lama, bapak-bapak polisi itu sudah datang ke kampungnya Zainab
dan itu sudah membawa ambulan. Bu Jum ini bingung kenapa Pak RT kok manggil polisi sama ambulan. Pak RT bilang begini, feeling saya nih Mbak ya, ada sesuatu yang terjadi sama Bu Sumi di dalam rumah ini. Hanya feeling aja. Kalau dari ceritanya Mbak Jum, suaminya Mbak Jum dan masyarakat sekitar. Makanya untuk cari amannya saya panggilkan polisi. Biar nanti Pak polisi melihat sendiri, jadi nggak ada sesuatu hal yang ya berusaha untuk apalah gitu. Maksudnya kayak kalaupun di dalamnya ada tindak kriminal, warga itu nggak sampai akan kena imbasnya. Biar Pak polisi aja gitu loh. Akhirnya Pak polisi minta izin sama Pak RT untuk ngedobrak rumahnya Bu Sumi. Minta izin juga sama Mbak Jum, dikasih izin, rumahnya Bu Sumi didobrak lah. Dan kalau kita lihat ya sampai sekarang tuh rumahnya Bu Sumi itu pintunya udah peok. Ya itu karena didobrak sama Bapak polisi. Didobrak jebret. Pas Bapak polisi mau masuk ke ruang tamu dan itu disaksikan sama Pak RT sama Pak RW, mereka semua terkejut karena di lantai ruang tamu itu ditemukan jenazah yang kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan. Seolah-olah tubuhnya itu meleleh. Iya, tinggal tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah ini tuh kalau dilihat ya sulit sekali diidentifikasi karena kondisinya tersebut. Tapi dari hasil spekulasi Pak RT dan Pak RW, ini kayaknya jenazahnya Bu Sumi. Karena di rumah itu kan nggak ada orang lain selain Bu Sumi. Ditambah baju yang dikenakan sama jenazah ini itu adalah baju yang sering kali dipakai sama Bu Sumi. Mbak Jum yang melihat itu nangis pingsan, terus bangun pingsan lagi. Akhirnya dibawa ke rumah salah satu warga untuk ditenangkan. Dan berita penemuan jenazah pada hari itu, pada tahun 94 ini, itu menggegerkan bukan hanya satu kampung, tapi juga satu kecamatan. Karena mereka semua mengaku mengenal baik Bu Sumi. Jadi begitu kabar ini beredar, warga merasa sedih sekali mendengar berita itu. Karena mereka nggak nyangka kalau ternyata selama ini Bu Sumi itu telah meninggal dunia seorang diri di dalam rumahnya. Nggak ada yang tahu. Lah begitu anehnya nih ya, warga itu kan nggak pernah mencium aroma aneh, ya. Tapi pas begitu Bapak polisi mendobrak pintunya, barulah aroma bau itu keluar. Dan akhirnya warga jadi bisa membayangkan kalau di dalam situ ada jenazah yang sudah aneh. Padahal di rumahnya Bu Sumi itu di atasnya ada ventilasi udara. Kalau ada aroma yang tidak sedap, harusnya bisa dicium sama masyarakat. Anehnya di situ masyarakat nggak ada yang cium apa-apa, sampai Bapak polisi berhasil mendobrak pintu rumahnya Bu Sumi, barulah aroma itu tercium di hidung semua orang yang ada di situ. Geger segeger-gegernya. Jenazahnya Bu Sumi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Rumahnya Bu Sumi dipasang garis polisi. Sampai akhirnya hasil otopsi keluar menyatakan bahwa Bu Sumi ini meninggal secara natural, maksudnya tidak ada tindak kejahatan. Dan setelah hasil otopsi keluar, jenazahnya selesai diotopsi, diserahkan kepada pihak keluarga. Dan Mbak Jum beserta suaminya itu sepakat kalau Bu Sumi dimakamkan saja satu liang lahat bersama suaminya. Kan itu sudah 3 tahun ya setelah meninggal suaminya tuh, katanya masyarakat sekitar nggak apa-apa kalau sudah 3 tahun kan sudah nggak bau, dimakamkan aja jadi satu bareng suaminya. Terus apa kabar Mbak Nia? Mbak Nia nggak tahu tentang berita meninggalnya Bu Sumi. Terus setelah 40 harinya Bu Sumi, itu kan Mbak Jum datang lagi ke situ untuk mengadakan tahlilan.
di malam 40 harinya. Setelah 40 harinya rumahnya Bu Sumi ini dibereskan sama Mbak Jum. Dan katanya tuh mau ditempatin, tapi nggak tahu kenapa aku nggak ditempat-tempatin sampai sekarang. Terus sekarang kita masuk ke sesuatu yang janggal dengan kematiannya Bu Sumi. Plus katanya Zainab, after meninggalnya Bu Sumi itu ada teror pocong yang tahu-tahu meneror seluruh warga kampung. Bukan hanya kampung tempat tinggalnya Zainab aja, melainkan kampung-kampung yang ada di sebelahnya itu juga terkena dampaknya. Gimana ceritanya? Seperti yang aku katakan ya, Bu Sumi ini kan meninggal seorang diri di dalam rumahnya. Dan menurut hasil medis mengatakan kalau Bu Sumi ini sebenarnya punya sakit komplikasi. Bisa jadi karena beliau jarang berobat, beliau lebih sering mengkonsumsi herbal, membuat penyakit komplikasinya ini semakin parah. Lalu beliau sudah tidak kuat dan meninggal dunia lah di dalam rumahnya. Kejanggalan-kejanggalan yang aku maksud adalah kenapa warga sekitar itu tidak ada yang mencium aroma kurang sedap saat Bu Sumi ini meninggal dunia. Aroma itu baru muncul ketika Bapak polisi berhasil mendobrak pintu rumahnya Bu Sumi. Kalau masalah kondisi jenazahnya Bu Sumi yang meleleh seperti itu, kalau dijelaskan secara medisnya, secara ilmu kedokteran, mungkin bisa saja terjadi. Atau ada dari kalian yang merupakan tim medis paham dengan fenomena ini, boleh bantu jelaskan di kolom komentar untuk menambah informasi penonton yang menonton cerita ini. Terus ada teror pocong nih yang tahu-tahu terjadi. Awal-awal Mbak Jum selaku keluarganya Bu Sumi itu katanya kan mau menempati rumah ini setelah 40 hari meninggalnya Bu Sumi. Tapi pada kenyataannya Mbak Jum ini memang bertempat tinggal di situ sampai 7 harinya Bu Sumi untuk mengurus acara tahlilan. Tapi setelah itu Mbak Jum ini sempat cerita ke ibunya Zainab, kan mereka seumuran. Kalau Mbak Jum ini nggak kuat tinggal di rumahnya Bu Sumi. Katanya rumahnya Bu Sumi itu aneh. Barang-barang itu suka bergerak sendiri. Terus kayak sering kali Mbak Jum ini mendengar suara tangisan. Dan suaranya itu mirip banget sama Bu Sumi. Akhirnya Mbak Jum baliklah ke Jombang. Lah malam 40 harinya Bu Sumi, Mbak Jum datang lagi untuk mengurus prosesi tahlilan. Katanya setelah 40 harinya nanti rumah ini mau dibersihkan, mau ditempatin sama Mbak Jum, suaminya dan anak-anaknya. Tapi berubah pikiran lagi, Mbak Jum gak mau nempatin rumahnya Bu Sumi. Kalau menurut pernyataan Pak RT, PBB rumahnya Bu Sumi ini tetap dibayar, listriknya juga dibayar, airnya dibayar sama Mbak Jum, tapi gak ditempatin sampai detik ini, sampai rumahnya kayak gitu. Enggak pernah ditempatin sama Mbak Jum. Mungkin Mbak Jum mikir jangka panjangnya ya. Toh di kota itu juga dia nggak ada keluarga, mbaknya sudah meninggal dunia. Kalau di Jombang kan dia masih ada keluarga dari suaminya. Terus anak-anaknya juga ada yang jaga kalau dia kerja. Makanya dia wurung lah menempati rumahnya Bu Sumi. Alhasil rumahnya Bu Sumi itu mangkrak sampai sekarang. Itu waduh, bangunannya itu kan udah ada beberapa yang reot ya. Terus ditanamin tumbuhan-tumbuhan liar, semak belukar. Kita masih bisa melihat sisa-sisa dari bangunan rumahnya Bu Sumi. Bahkan beberapa barangnya Bu Sumi itu masih ada di dalam rumah itu. Nggak ada yang berani ngambil, nggak ada yang berani masuk. Soalnya apa? Soalnya ternyata keangkeran rumah ini itu berhubungan dengan sosok teror pocong yang terjadi di daerah tempat tinggalnya Zainab. Warga itu awalnya nggak ada yang mengkaitkan teror pocong ini dengan meninggalnya Bu Sumi. Sampai terjadilah beberapa kejadian yang menimpa warga sekitar, di mana pintu rumah mereka itu akan diketuk setiap tengah malam. Terus keluar suara dari balik pintu mengatakan Chong Li gitu.
nggak tahu apa maksudnya cungli ini. Lah ada nih beberapa warga tuh yang skeptis, nggak percaya dengan begituan. Pas banget pintu rumahnya diketuk, dibuka sama orang ini. Ternyata di luar situ sudah berdiri sosok pocong yang posisinya itu membelakanginya. Dan pas orang ini berusaha nantang, tiba-tiba pocong itu berbalik badan. Katanya tuh wajahnya tuh hancur banget, baunya nggak enak. Dan orang ini itu tiba-tiba rasa takutnya naik sampai membuat dia pingsan. Ada lagi nih satu kejadian yang menimpa seorang penjual bubur. Jadi di daerahnya Zainab itu ada penjual bubur Madura, kayak bubur sumsum, bubur coklat, bubur mutiara. Itu kan kalau di sini nyebutnya bubur Madura. Orangnya tuh biasanya jual keliling sambil disunggi. Orang itu kan hidup seorang diri. Rumahnya itu ada di belakang area pemakaman, gak jauh juga dari rumahnya Zainab. Dan ceritanya beliau itu pada tanggal itu anaknya pernah berpesan kalau anaknya bakal main ke rumahnya beliau. Anaknya tuh kalau datang ke rumah beliau itu nggak tentu jamnya, kadang subuh, tengah malam, pagi, siang, sore. Pada waktu itu ceritanya beliau itu kan lagi bikin bubur untuk dijual di hari itu. Sekitaran jam 2 dini hari, pintu depan rumahnya ada yang ngetok. Kenapa kok beliau bikin bubur semalam itu? Karena jam 5:30 aja beliau tuh udah jualan, udah pergi, udah dibeli sama ibu-ibu yang mau nyuapin bayinya. Balik nih ke cerita, pintu rumahnya itu diketok. Dia mikir anaknya. Oh, anakku datang. Dibuka lah pintunya, nggak taunya pocong. Beliau pingsan. Untungnya beliau sudah matiin kompor. Coba kalau beliau belum matiin kompor, beliau pingsan, apa kabar tuh rumahnya, ya kan? Yang mendapati beliau pingsan adalah ibu-ibu yang mau berangkat sholat subuh di musola. Ngelihat pintu rumahnya si Buk ini kok bukaan. Terus ada kakinya Buk itu keluar dari pintu. Pas dicek, Buknya pingsan. Manggilnya kan Buk, ya Buk gitu loh. Yang jual bubur ini panggilannya. Dibangunin lah. Pas beliau udah berhasil sadar, beliau tuh ketakutan. Bilang kalau di depan rumahnya tuh ada pocong gini. Ditenangin, dikasih minum, barulah beliau cerita. Dan sejak kejadian teror pocong itu, banyak banget masyarakat akhirnya jarang melakukan aktivitas malam hari di luar rumah. Ronda aja udah nggak ada. Lah Pak RT khawatir kan kalau sampai nggak ada ronda, takutnya nanti ada maling lah atau ada apa. Carilah solusi, bertemu sama marbot musola. Cerita mereka ini. Terus Pak RT bilang begini, kalau pocong itu bukan manusia yang iseng atau dalam tanda kutip beneran setan, arwahnya siapa ya yang gentayangan? Dan itu sudah 40 hari meninggalnya Bu Sumi. Berarti sudah hampir 2 bulan teror pocong itu terjadi. Karena benar-benar terjadi bersamaan dengan jenazahnya Bu Sumi dimakamkan. Pak Marbot di situ menarik ulur lagi nih ya, flashback ke belakang. Mencoba mencerna pertama kali teror pocong ini terjadi kapan. Akhirnya ketemu tuh omongan teror pocong ini terjadi bersamaan dengan jenazahnya Bu Sumi yang dimakamin, Pak. Duh, iya Pak. Akhirnya digali lebih dalam informasi. Itu tali pocongnya Bu Sumi beneran udah dilepas. Yang masuk ke liang lahat kemarin siapa? Disebutin tuh ada 3 orang. Yang pertama itu suaminya Mbak Jum. Itu ada di bagian kepala. Terus di tengah itu adalah warga sekitar namanya Pak Wisnu. Terus yang paling bawah itu ada juga warga sekitar namanya sebut saja Pak Heru. Tapi kalau ditanya sama Pak Mudin waktu itu, katanya udah dilepas semua, makanya langsung dikasih papan kan. Baru tuh tanahnya dikeduk. Tapi kalau memang tali pocongnya sudah dilepas, harusnya nggak ada dong teror pocong kayak gini. Kan di sini nggak pernah ada teror pocong, baru kali ini ada teror pocong.
Terus di situ Pak RT bilang begini, kalau hubungin Mbak Jum kan lama nih, kita cek aja bener nggak tali pocongnya Bu Sumi ini sudah dilepas atau belum. Kalau belum, berarti teror pocong yang selama ini meneror masyarakat itu pocongnya Bu Sumi. Ah, masa Pak? Ya bisa jadi digituin kan. Terus Pak RT kan bilang, gak enak lah kalau kita nggak menghubungi Mbak Jum dulu. Soalnya Mbak Jum kan adiknya. Takutnya kalau nggak dihubungin kita menyalahi aturan. Terus gimana Pak solusinya? Ya udah tetap saya hubungin. Pak RT kan sudah megang nomor telepon rumahnya Mbak Jum. Ditelepon lah sama Pak RT. Lah, Bu RT itu kan tipe orang yang suka banget ngegosip. Pas suaminya ngobrol nih sama Mbak Jum di telepon, istrinya keluar cerita ke indegengnya, termasuk ke nenek dan ibunya Zainab. Akhirnya berita itu rame lagi, nyebar secepat-cepatnya. Mbak Jum dari balik telepon itu mengizinkan kalau makamnya Bu Sumi dibongkar, tapi beliau nggak bisa hadir. Soalnya beliau sudah mendapat pekerjaan yang baru, beliau nggak bisa dapat izin. Ya udahlah, karena udah dikasih izin sama ahli waris, ya udah. Akhirnya ditentukan, dicari tuh tanggal baik, biasalah wong Jawa ya. Dicari tanggal baik. Akhirnya itu tanggal baiknya itu jatuh pada hari yang sama dengan tahun kelahirannya Bu Sumi. Dibongkar lah. Ya, singkat cerita udah tiba nih hari H, dibongkar itu makamnya Bu Sumi. Dicek dan itu kan aromanya masih tercium kurang sedap ya, say. Dibongkar, ternyata benar aja tali pocongnya itu belum dilepas. Sebenarnya udah dilepas tapi masih nyangkut gitu loh. Akhirnya dilepas lah tali pocongnya Bu Sumi, didoakan, akhirnya dimakamkan lagi tuh di situ. After itu nggak ada lagi yang namanya teror pocong. Akhirnya warga berkesimpulan kalau teror pocong yang terjadi selama ini yang meneror warga sekitar itu adalah jenazahnya atau khoringnya Bu Sumi yang minta untuk dilepas tali pocongnya karena lupa. Bukan lupa ya, lebih tepatnya itu kurang sempurna ngelepasinya. Ya udah, setelah dilepas udah nggak ada apa-apa lagi tuh, adem ayem lagi warga sekitar. Jadi berani lagi tuh melakukan aktivitas di malam hari. Awalnya tuh sudah mikir yang enggak, sudah mikir inilah, ini Petrus lah, inilah. Karena waktu itu kan juga ada kejadian bajing loncat di daerah rumahnya Zainab, yang katanya itu targetnya adalah para ulama, yang pokoknya yang ulama kiai itu targetnya. Makanya kan mikirnya itu orang bajing loncat yang nyamar pura-pura jadi pocong untuk mencari targetnya. Ternyata itu adalah khoringnya Bu Sumi yang minta dilepas sempurna tali pocongnya biar beliau juga bisa tenang di alamnya. Percaya nggak percaya, tapi kalau tali pocong nggak dilepas, itu nyatanya khoringnya belum tenang. Lah ini terbukti terhadap Bu Sumi. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih dan keadaan sudah kembali kondusif. Rumahnya Bu Sumi masih ada bangunannya sampai sekarang, hanya tersisa ya puing-puing lah. Masih ada juga tembok yang masih berdiri kokoh, bagian gitu. Bagian rumahnya masih berdiri kokoh itu masih ada, cuman rungsep. Katanya Zainab itu mau dibersihkan dalam waktu dekat, cuma nunggu Mbak Jum ini datang dulu ke situ. Soalnya kan habis setahun atau 2 tahunnya Bu Sumi gitu loh, rumahnya Bu Sumi ini dipagar tinggi sama Mbak Jum. Depan, kanan, kiri, belakang itu dibakar tinggi. Dan gemboknya itu yang bawa Mbak Jum. Nanti kalau Mbak Jum ke situ, katanya kan mau ke situ dalam waktu dekat ini, itu nanti mau dibersihkan. Soalnya kan Pak RT juga dapat teguran dari Pak Lurah. Makanya Pak RT menghubungi Mbak Jum, RT yang sekarang nih, itu katanya ya nanti saya mau ke situ, cuman nggak tahu deh udah datang apa belum, udah dibersihkan apa belum. Aku belum tanya lagi sama Zainab, karena kan terakhir aku ketemu Zainab itu bulan lalu. Bulan kemarin itu aku terakhir ketemu sama Zainab. Sebenarnya ada satu cerita lagi yang dibagikan sama Zainab, tapi ini kan berhubungan sama rumah tangganya. Katanya rumah tangganya itu diganggu sama jin Dasim.
Berhubung aku mendapatkan informasinya dari Zainab ini belum lengkap, jadi aku perlu waktu buat ngobrol lagi nih sama Zainab. Zainab itu kan terakhir ketemu sama aku bulan yang lalu. Bulan kemarin tuh kita belum ketemu lagi, soalnya Zainab kan punya anak bayi, jadi nggak bisa tuh sering-sering ketemu sama kita, nongkrong di kafenya Ade. Ade ini juga ada cerita, nanti akan aku bawakan di video terpisah. Untuk ceritanya Zainab yang kedua itu nantilah ya, aku gali-gali dulu informasinya biar ceritanya tuh lengkap, kalian nggak bingung dengan alur ceritanya, kalian paham. Pokoknya kalian pantengin aja terus YouTube aku ya. Jadi buat kalian yang belum support, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video. Dan jangan lupa sapa aku di kolom komentar, karena sapaan atau doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton dan tahu kalau aku upload video di YouTube Black Diary. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.